Halo pemirsa yang saya sangat kasih, apa kabar Anda hari ini? Ya, Anda sedang menyaksikan sebuah program televisi yang dicintai dan dinanti-nantikan oleh banyak orang, namanya Before 30. Kalau Anda sudah menunggu dari tadi, terima kasih Anda begitu setia menyaksikan setiap episodenya. Dukungan dan doa Anda berarti sekali buat kami. Saya sedang berada di sebuah tempat yang sangat spesial, reruntuhan gereja Saint Paul di Melaka, Malaysia. Jauh-jauh datang ke sini, ingin memberi Anda ilustrasi bahwa segala sesuatu yang hancur bisa dibangun kembali. Saya yakin kehancuran Anda juga bisa menjadi kemenangan. Masa depan yang paling suram pun bisa berubah menjadi terang kalau Anda mau percaya dan mau berubah. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama dengan saya sebelum program ini berakhir, 30 menit selesai. Saya tahu reruntuhan Anda tidak akan menjadi puing-puing lagi, tetapi akan menjadi sebuah bangunan yang indah, menjadi sebuah kesaksian yang tidak ada duanya. Kau Allah yang selalu menyertai kami dimanapun, kapanpun. Allah yang selalu berada bersama-sama dengan kami. Allah yang selalu berada di sisi kami dan tak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Yes, God. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I live on to be with you. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. You're faithful, Lord. You're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Come on, lift up your hands. I live to worship you, my Jesus, my Jesus.
Pemirsa, hari ini saya mau menyampaikan kepada Anda ada satu panggilan buat kita semua, yaitu agar kita bangkit dari segala keruntuhan kita. Reruntuhan itu ada banyak. Ada yang fisik, ada juga yang rohani, ada yang emosi, rumah tangga, keuangan, segalanya. Mari kita baca janji Tuhan tentang bagaimana kita bangkit dari segala sesuatu yang mustahil dalam hidup kita. Yaitu di Yesaya 51 ayat yang ketiga, bunyinya seperti ini. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Allah kita adalah Allah yang sangat menghibur. Dia bukan seorang Tuhan yang suka menghukum, yang suka omelin kita, yang suka marahin kita, menjatuhkan semangat kita. Dia selalu membangun kita dari bawah ke atas. Dari yang runtuh, selangkah demi selangkah, semakin dekat pada mujizat yang pasti. Di sini dikatakan dengan jelas bahwa Ia membuat padang gurun yang hancur, lebur, semuanya sudah tidak ada bentuknya lagi, menjadi seperti Taman Eden. Kalau kita tahu Taman Eden itu apa? Taman Eden adalah sebuah taman ketika Adam dan Hawa pertama kali diciptakan, manusia pertama hadir di atas muka bumi, segala sesuatu masih sempurna. Dengan kata lain, Dia sanggup membuat segala situasi hidupmu brand new atau menjadi baru seperti pertama kali diciptakan. Kalau Anda dan saya lihat bayi, kita lihat mereka begitu innocent atau begitu polos, begitu murni, tidak ada salahnya rasanya, wangi. Ya kayak gitu situasi yang Tuhan mau pulihkan di dalam hidupmu dan hidupku. Dan juga ada janji Tuhan bahwa padang belantaranya seperti taman Tuhan. Taman Eden penuh dengan buah-buahan, pohon yang indah-indah, bunga, penuh dengan ciptaan yang mulia, yang luar biasa. Saya yakin juga Tuhan mau menambahkan banyak hal dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Bukan cuma sekedar memulihkan kita dari satu keruntuhan, contohnya kesehatan. Dia waktu memulihkan tubuh kita, Dia juga ingin sekali mengembalikan damai sejahtera di rumah tangga kita yang selama ini sudah merasa seperti hancur. Karena Anda kena kanker contohnya. Itu otomatis menarik ke bawah semangat seluruh anggota keluargamu yang lain, keluarga kita yang lain. Dan ketika Tuhan memulihkan kesehatan kita, Dia juga ingin mengembalikan damai sejahtera. Taman Eden, taman Tuhan, penuh dengan kegirangan, sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring. Dia mau mengembalikan syukur di mulut Anda dan mulut saya. Dia mau mengembalikan kepada kita apa yang hilang. Dia ingin menambahkan sukacita, dan Dia ingin menjadikan hidup kita kesaksian yang tiada duanya. Mari kita lihat ayat 4. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Kalau kita serius mau bangkit dari segala keruntuhan kita, ya kita harus menurut dengan segala pengajaran dan hukum Tuhan. Kalau Tuhan berkata jangan, kita taati. Berarti ada sesuatu yang Tuhan mau gantikan yang lebih baik lagi buat kita dan lebih berguna. Tuhan tidak pernah ingin mengambil kebahagiaan kita, kesenangan kita, kecuali kalau hal-hal itu meruntuhkan kita, menghancurkan masa depan kita, dan merugikan kita dan orang-orang yang kita cintai. Pengajaran Tuhan itu indah. Ini salah satunya sekarang lewat Before 30. Kalau Anda dengarkan, Anda terapkan, saya yakin keruntuhan apapun secara fisik, emosi, kehidupan, masa depan pasti bisa ditanggulangi. Karena Tuhan berjanji kuasanya akan turut campur membantu Anda. Tidak lain adalah kuasa kebangkitan Kristus sendiri. Mari kita sekarang baca janji Tuhan tentang kuasa kebangkitan itu dan mujizat yang akan terjadi. Bisa diterima oleh setiap pemirsa sekarang juga detik ini. Tuhan berkata di sini, perhatikanlah suaraku di ayat sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke ayat 5, dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Yang perlu kita garis bawahi, yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh adalah kata dalam sekejap mata. Jangan cuma dibaca begitu aja. Maknanya sangat dalam, luar biasa. Itulah perbuatan tangan Tuhan. Begitulah caranya selalu kalau Dia bekerja. Dia tidak perlu melalui cara manusia, proses manusia. Dia tidak dibatasi dengan hukum-hukum alam. Karena Dia adalah Allah yang supranatural, Dia adalah roh. Kata Alkitab berarti Dia dapat bekerja di luar dugaan orang. Dan tidak perlu Dia permisi sana-sini kalau Dia mau melakukan sesuatu. Nah, dalam sekejap mata, itu bisa dijelaskan dalam satu kata, yaitu mujizat. Karena itu membuat kita tidak bisa mengerti kok bisa terjadi, kok bisa nyata, sekalipun kita merasa ini nggak mungkin, tetapi seperti mimpi menjadi kenyataan, Anda ngalami sendiri. Itu janji Tuhan bagi setiap kita. Tetapi yang penting di ayat-ayat yang sebelumnya saya tadi bacakan pada Anda adalah ikuti pengajarannya, ikuti hukumnya, buang segala sesuatu yang mendukakan Tuhan.
hal-hal yang merugikan Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Buang dosa Anda, buang ke dalam laut, buang seperti timur dari barat, jauhkan dari hidup Anda. Jangan pernah Anda bermain-main lagi dengan api. Apa yang mendukakan Tuhan, buang jauh-jauh. Jangan merasa sayang, sebab Tuhan ingin menggantikan dengan sesuatu yang lebih besar, yaitu reruntuhan Anda akan menjadi kesaksian yang indah, dan juga segala kehancuran menjadi kemenangan. Masa depan Anda yang seolah-olah suram, rasanya sudah tidak mungkin Anda bisa keluar dari sumur yang dalam, masalah yang tidak ada tumpuan kaki ini, bertubi-tubi, tiba-tiba Anda bisa kesaksian di mana-mana menceritakan bagaimana Anda menang, bukan dengan pertolongan orang, tetapi dengan campur tangan yang Maha Kuasa. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan, kata Tuhan, akan tetap untuk selama-lamanya. Dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Arahkanlah mata ke langit artinya pandanglah yang Maha Kuasa. Meskipun ayat ini awal-awal seperti menunjukkan kepada perkara yang buruk, bumi memburuk, yang sudah usang, penduduknya sudah mati, dan sebagainya. Orang yang celaka, yang ditimpa masalah, yang nggak bisa keluar dari sana, yang dikutuk, yang jatuh, yang hancur, yang runtuh. Banyak sekali. Perhatikan mereka, tapi belajar dari kesalahan mereka. Biasanya ada sesuatu, kenapa pernikahan hancur? Karena ada orang ketiga. Biasanya kenapa kok bisnis menjadi yang dulu begitu bagus, tiba-tiba sekarang rugi melulu dan juga berhutang sana-sini? Mungkinkah ada sebuah keputusan yang dilandasi dengan suatu hati yang serakah? Pasti ada sesuatu yang dipelajari, tetapi kalau mata kita harus tetap diarahkan kepada yang Maha Kuasa. Arahkan ke langit, dari sanalah ada rahasia kuasa, dari sana ada kuasa kebangkitannya, dan kelepasan yang Tuhan beri tidak akan berakhir. Berarti kalau Tuhan bekerja, itu kuat sekali, tidak bisa diputarbalikkan oleh tangan manusia. Nasib pun tidak berdaya di bawah kakinya. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku di dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Bukan cuma kita perlu mengarahkan mata kita ke langit, tetapi kita perlu juga memilih siapa yang kita dengarkan. Dengarkanlah Tuhan di atas segalanya. Kalau hati kita tahu yang benar, bukan karena orang lain mengajari kita atau kita sekolah di mana. Bicara soal iman, hati nurani harus berbicara. Kalau Anda sungguh-sungguh mencari kebenaran, Anda pasti akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya tahu itu dengan jelas, sebab itu juga pengalaman hidup saya. Dan kalau Anda tahu bahwa Tuhan Yesus adalah kebenaran, dengarkan pengajarannya. Jangan takut apa kata orang dan apa yang mereka pikirkan tentang Anda. Mungkin Anda menyaksikan B430 sekarang ini, di rumah atau dimanapun Anda berada. Dan orang lain mungkin ada juga yang berkata, ngapain program gitu dilihat, ditonton. Matikan saja, kamu kan bukan orang Kristen. Mungkin juga orang tua, keluarga juga akan memarahi Anda. Jangan tonton yang begitu-begitu, atau jangan percaya yang begitu-begitu. Atau mungkin juga teman-teman berkata ngejek Anda dan berkata, kamu ngapain begitu rohani, fanatik segala. Peduli amat apa yang mereka katakan. Bukan karena kita nggak peduli sama mereka, tapi kebenaran itu adalah pilihan secara pribadi. Dan bukan cuma Anda yang harus memikul salib dan tidak boleh malu mengakui firman Tuhan di depan umum. Saya mengalami bersama dengan kru setiap kali menyajikan yang namanya setiap episode B430 ini ada harga yang dibayar. Pergi ke satu tempat kadang-kadang harus dimarahin. Atau ke tempat lain, orang-orang menunjukkan wajah yang tidak bersahabat. Saya nggak tahu apa yang mereka pikirkan, tapi saya tidak bisa memperhatikan. Semua orang punya perasaan, karena saya harus mementingkan kepentingan kerajaan Allah. Memastikan setiap Anda mendapatkan kebenaran dari mulut saya. Dan saya tidak peduli, saya malah justru menganggap itu kebanggaan untuk dipermalukan karena nama Kristus. Dengan demikian, suatu hari Tuhan Yesus kalau kembali dengan jutaan, miliaran, dan tak terhingga malaikat-malaikatnya, Ia akan mengakui kita-kita dan mengakui Anda di hadapan Bapanya dan semua berjuta-juta malaikatnya. Dengarkan Tuhan, dengarkan Tuhan. Sebab ketika engkau mendengarkan Tuhan, iman akan timbul. Engkau akan pasti bisa bangkit dari keruntuhanmu dengan mudah dalam sekejap mata. Dan itulah yang akan Tuhan sediakan bagimu lewat program kami hari ini. Kita sampai ke ayat yang terakhir, mari kita baca ayat 8. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Memang untuk bangkit dari keruntuhan hidup kita diperlukan keberanian. Berani dicemooh orang, berani disalah paham, berani disalah ngerti. Dan buanglah segala yang jahat. Jangan dukakan Tuhan lagi. Cepat-cepat
terima pengajaran Tuhan di dalam hati Anda secara pribadi. Jangan biarkan apapun mencuri hal itu dari diri Anda. Sebab itu adalah mujizat Anda. Keruntuhan ada beberapa macam tentunya. Yang jelas, keruntuhan bisa juga di dalam kesehatan seseorang. Semakin hari semakin lemah, sakit, dan semakin hari juga bukannya menjadi baik, tetapi semakin dekat pada hari kematian seperti yang telah divoniskan. Apapun keruntuhan yang Anda merasa sepertinya ini sudah akhir dari hidup Anda, the end of the world. Ini seperti sudah kiamat, Anda nggak bisa lihat masa depan lagi. Tunggu dulu. Dari acara Before 30 ini Anda disadarkan bahwa Tuhan ingin menghibur Anda dan membangun keruntuhan Anda dengan sebuah mujizat hanya dalam sekejap mata kalau Anda percaya. Keruntuhan tidak selalu fisik, tapi juga bisa emosi. Anda terlukai, hubungan Anda runtuh, hancur-hancuran. Pernikahan Anda diambang perceraian. Dan juga ada juga yang namanya keluarga yang jadi retak karena ada orang ketiga. Apapun alasannya, kalau Anda datang pada Tuhan, minta ampun sama Tuhan atas kesalahan Anda dan mengampuni kesalahan orang lain. Dan kalau sekalipun hal itu susah, Anda perlu berani ambil langkah, maka Tuhan akan bekerja. Dan ketika Tuhan pulihkan itu seperti dalam sekejap mata. Mengampuni rasanya seperti selama-lamanya. Susah sekali. Rasanya tidak bisa kita pernah 100% berhasil dan menang di dalam mengampuni. Mengampuni sih gampang kata orang, melupakan susah sekali. Bagaimanapun juga tetap ampuni dan coba lupakan. Nanti kalau Tuhan datang dalam kehidupan Anda, Dia memulihkan rumah tangga Anda menoleh ke belakang, Anda akan tertawa dan berkata, Tuhan sungguh-sungguh telah memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Mungkin ada di sini yang terlibat dengan narkoba sebagai pengedar atau pemakai, berhentilah lakukan itu. Mungkin Anda kalau berpikir ke depan, apakah bisa ya saya keluar dari lingkaran setan ini? Teman-teman pasti cari, percayalah. Anda kalau percaya saja, Tuhan akan membela. Nanti Anda akan mengalami sesuatu yang tidak pernah Anda duga. Teman-teman Anda satu-satu juga akan bertobat dan percaya Yesus. Itu yang saya alami juga. Masa lalu saya takut kalau nanti saya benar-benar mengikut Tuhan. Teman-teman saya nanti gimana kalau cari saya, mereka nanti akan aniaya saya. Mereka akan kata-katai saya. Bayar harga di depan dulu aja. Saya yakin Tuhan itu Maha Kuasa. Arahkan matamu ke langit, jangan lihat orang. Nanti Anda akan melihat Tuhan itu maha besar dalam kehidupan Anda. Lepaskan narkoba, kebiasaan buruk Anda. Dan Tuhan akan membuat Anda bangkit dari keruntuhan itu dengan sangat mudah. Tanpa terapi, tanpa juga mengalami yang namanya rehabilitasi, Anda bisa seketika ini juga, detik ini juga. Acara ini sebelum berhenti, berakhir, Anda pasti sudah bebas, roh jahat meninggalkan tubuh Anda. Mari, sekarang kita berdoa bersama-sama dan cari wajah Tuhan. Sebentar lagi, Roh Kudus akan masuk ke rumah Anda dan masuk ke hati Anda dan membebaskan Anda dengan kelepasan yang kekal turun-temurun. Ibu ini 2 tahun sudah operasi mata 3 kali. Retinanya ngelongkok dan mengalami kelumpuhan penglihatan. Tetapi kemarin ketika Pak Philip mengajak berdoa, tiba-tiba ada perbaikan penglihatan. Dan malam hari beliau juga berdoa lagi. Dan sore hari ini datang, ternyata perbaikan itu makin nyata. Amin. Apa yang ibu dulu tidak bisa lihat, yang sekarang bisa lihat, lakukan baca sesuatu atau apa? Anda sejauh apa dulu melihatnya? Segini bisa lihat nggak dulu? Dulu nggak bisa. Sekarang bisa lihat nggak? Ini angka berapa? Ya, tutup mata yang baik. 3. Ini jurus apa? Burung. Jurus apa ini? Burung. Ini dalam silat-silatan, ini jurus bangau. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang menciptakan segala sesuatu menjadi baik. Di dalam nama Yesus Kristus penuhi dengan urapan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Pemirsa, mari kita siapkan hati sekarang. Saya sudah siap untuk melepaskan Anda di dalam nama Tuhan Yesus. Dari tadi, Roh Kudus terus berbicara di dalam telinga saya bahwa hari ini akan ada 2 tipe orang yang akan dibebaskan. Yang pertama adalah mereka yang terlibat dengan narkoba. Yang kedua adalah orang-orang yang terlibat di dalam perselingkuhan. Seperti sebuah penyakit, seperti sebuah patron yang tidak bisa dilepaskan. Anda mau, tapi Anda tidak bisa, tidak mampu. Sekarang waktunya untuk berdoa. Dan juga setiap kebutuhan yang lain, saya yakin Tuhan pasti akan memperhatikan Anda. Ulurkan tangan Anda ke depan layar televisi Anda dan saya mulai akan berdoa. Tuhan Yesus, setiap pemirsa yang sekarang mengulurkan tangan, Tuhan, Kau tahu mereka punya kebutuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang Tuhan jamah. Aku perintahkan pada roh jahat yang membelenggu mereka di dalam nama Tuhan Yesus untuk pergi saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap belenggu itu dipatahkan. Setiap roh-roh narkoba, roh-roh jahat,
setiap pekerjaan iblis akan saat ini juga dihancurkan. Yang runtuh justru kehidupan, yang runtuh justru sama Tuhan dibangkitkan. Tetapi segala roh jahat yang meruntuhkan kehidupan ini, aku perintahkan untuk pergi, tinggalkan orang-orang ini di dalam nama Yesus. Dan orang-orang yang selalu selingkuh dan menyesal, selingkuh menyesal lagi, tidak bisa rasanya sembuh-sembuh. Meskipun itu bukan golongan penyakit tubuh, tetapi Tuhan, aku tahu itu adalah belenggu setan. Aku bebaskan Anda di dalam nama Yesus. Dengar kata-kata saya, Anda sudah diampuni. Bukan berarti dengan mudah pasangan Anda akan menerima Anda. Mungkin Anda perlu membayar harga, tetapi jangan takut. Bangkit dari reruntuhan Anda, bangkit dari segala keruntuhan itu. Tuhan akan membuatnya, mengampuni Anda dalam sekejap mata, tapi Tuhan akan menyertai Anda dalam pemulihan rumah tangga Anda. Nantikan sampai istri atau pasangan Anda akan bisa menerima Anda kembali. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Demi anak-anak Anda minimal, Tuhan juga pasti akan bekerja sama, pasti juga akan Tuhan menolong Anda, membantu Anda sampai tuntas, karena Tuhan cinta keluarga Anda. Tuhan mencintai pernikahan, Tuhan mencintai hidupmu, Tuhan mencintai setiap orang berdosa. Yang percaya sama-sama katakan dalam nama Yesus. Amin. Pemirsa, saya tahu, saya merasakan ada suatu kuasa yang tadi keluar ketika saya sedang berdoa. Dan sekalipun di antara Anda dan saya ada jarak, dan cuman ada batas layar televisi di depan Anda, tetapi di dalam Tuhan tidak ada batas, di dalam hadiratnya, dalam kuasanya yang tidak kenal batas, Ia bisa menjamah, melepaskan Anda. Sekarang juga saya tahu ada banyak orang mengalami kelepasan dan pembebasan. Jangan putus asa, terus ikuti Tuhan, terima pengajaran dan hukumnya, berjalan terus, sebab mujizat Anda akan terjadi setiap hari karena Yesus mengasihi Anda. Mari kita tutup acara ini dengan kata-kata Tuhan memberkati. Kalau ada orang sekeliling Anda, katakan hal yang sama. Sampai jumpa. My soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. You're faithful, Lord. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender unto you. All lift up your hands. I live to worship you, my Jesus, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to oh Lord, and I long to bring my life an offering. Take me higher, throw me deeper. I live want to be with you. We give want to be with you, Lord. We give want to be with you, God, Lord. You're my Savior, you're my healer, you're my God, Mari sembah Dia akan suaramu Tuhan. Kami percaya. And I live to